Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bukunya yang berjudul Good to Great, Jim Collins ini seorang ahli bisnis dari Harvard, ahli marketing, namanya Profesor Jim Collins, menulis buku, judul bukunya Good to Great, dari bagus menuju ke hebat. Dia bilang bahwa salah satu kunci dari good to great adalah disiplin. Menurut Jim Collins, dalam bukunya Good to Great, salah satu kunci untuk menjadi great, dari good menjadi great, apa? Disiplin. Menurut dia, Jim Collins, disiplin itu dibagi 3. Disiplin pribadi, disiplin berpikir, disiplin bertindak. Jadi disiplin personal, disiplin of thought, disiplin of action. Kalau orang atau perusahaan atau lembaga mau menjadi hebat, bukan sekedar baik, maka orang itu, perusahaan itu, atau lembaga itu harus punya orang yang disiplin, harus punya pikiran yang disiplin, dan harus punya tindakan yang disiplin. Jelas? Nah, 14 abad yang lalu, sebetulnya Islam sudah kaya dengan ajaran disiplin. Kita mulai dari sholat dulu. Sholat itu isinya disiplin. Pertama, kamu tidak boleh sholat kalau kamu tidak dalam keadaan bersuci. Jadi nggak boleh suka-suka orang dari mana dalam keadaan wudhu, punya wudhu atau enggak, tiba-tiba datang sholat Allahu Akbar, nggak bisa. Pastikan semua yang ada di sini adalah orang yang punya wudhu. Apakah dia baru wudhu tadi, atau dia sudah punya wudhu dari pagi yang nggak batal-batal. Itu disiplin. Yang kedua, menghadapnya itu kiblat. Nggak bisa orang tiba-tiba datang ke suatu tempat sholat tanpa lihat dulu kemana kiblatnya ini. Kamu masuk ke sebuah ruangan, atau masuk ke kamar hotel, atau masuk ke hutan barangkali, mau sholat. Yang pertama kali dicari adalah mana arah kiblat. Itu disiplin. Kalau enggak, yang terjadi kamu bertiga berangkat pergi, yang satu ngadap sana, satu ngadap sana, satu ngadap sana. Berikutnya lagi, ketika kamu bareng-bareng ini 1000 orang sholat bersama, membentuk shaf, barisan-barisan, lurus, rapi, rapat. Itu disiplin berikutnya dalam sholat. Disiplin selanjutnya, begitu imam sudah takbir Allahu Akbar, semua mengikuti dengan takbir. Dan ketika sholat tidak ada yang berbicara, tidak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar sholat. Itu disiplin berikutnya.
Itu dalam sholat. Dalam puasa juga begitu. Begitu kita masuk bulan puasa, kita sahur, kemudian begitu adzan subuh, stop, tidak boleh makan lagi. Disiplin. Ternyata kamu tidak makan sampai maghrib. Baru setelah ada adzan maghrib, Allahu Akbar, kamu makan, kamu minum. Disiplin. Apalagi? Zakat. Orang kaya itu disiplin juga dengan zakatnya itu. Kalau nggak disiplin, dia nggak bayar zakat. Dia menghitung, apakah harta saya sudah memenuhi 1 tahun berjalan, haul? Apakah harta saya sudah memenuhi nisab, batas minimal untuk dikeluarkan zakat? Disiplin berpikir. Itu ajaran Islam. Bahkan cara berpikir aja didisiplinkan oleh Islam. Kamu nggak boleh iri, kamu nggak boleh hasut pada orang lain, kamu nggak boleh dengki sama orang lain. Itu disiplin. Jangan dikira menjaga hati untuk tidak ghibah, menjaga hati untuk tidak zalim pada orang lain, menjaga hati untuk tidak berpikir jahat terhadap orang lain. Itu disiplin. Islam mendisiplinkan cara kita berpikir. Boleh nggak dalam Islam kamu berpikir jahat? Nggak boleh. Boleh nggak dalam Islam kamu berpikir untuk melanggar hukum, melanggar norma, melanggar etika? Berpikir aja boleh nggak? Nggak boleh. Disiplin. Jim Collins mengatakan disiplin berpikir. Islam 14 abad yang lalu. Jelas? Orang mau pergi Jumat saja, mandi. Kenapa? Ini sunnah. Menjalankan sunnah itu disiplin. Siapa yang menggerakkan kamu? Pikiran. Dari mana pikiran itu? Dari informasi. Dari mana informasi itu? Dari teks. Apa? Quran, hadis. Lalu saya mandi sebagai mandi sunnah hari Jumat. Lalu saya pakai wangi-wangian. Lalu saya pakai baju yang bagus. Lalu saya datang ke masjid. Lalu saya tadarus menunggu datangnya adzan. Siapa yang membuat kamu melakukan semua aktivitas ini? Sunnah Nabi. Ya, tapi sunnah itu dari mana informasinya? Dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu melakukan ini semuanya? Disiplin dari cara berpikir, disiplin bertindak, disiplin personal. Jelas semua? Pedagang itu nggak boleh curang. Pedagang nggak boleh mengurangi takaran timbangan. Pedagang nggak boleh memanipulasi dagangannya. Pedagang nggak boleh korup. Pedagang nggak boleh monopoli. Siapa yang mengatur itu semua? Islam. Dari mana? Dari cara berpikir kamu tentang cara berdagang. Dari tindakan kamu ketika berdagang. Akhirnya kamu menjadi pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya. Itu disiplin. Good to great. Jelas semuanya? Pegawai, kamu dapat amanah, karyawan. Masuk pagi jam sekian, di absen, disiplin. Mengerjakan pekerjaan, tugas sesuai dengan KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Targetnya sekian. Saya penuhi target itu. Pekerjaan saya selesai, tanggung jawab, tuntas. Sampai kepada target. Itu disiplin. Kamu bangun malam, menjelang subuh, bangun, pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu, pergi ke masjid pagi-pagi, itu disiplin. Kalau tidak ada itu, tidak ada sholat subuh, tidak ada adzan subuh,
mungkin semua orang bisa, ada yang bangun jam 5, bangun jam 6, bangun jam 7, bangun jam 8. Islam itu membuat ritme hidup kita itu disiplin. Itulah disiplin personal. Jim Collins, Islam 14 abad yang lalu. Jelas semuanya? Ya. Muamalah kita sama orang, kalau ketemu orang tua seperti ini, kalau ketemu bapak ibu begini, guru begini, ketemu teman begini, ketemu yang lebih rendah, lebih muda seperti ini. Liyusallim as-saghir al-kabir. Terus wal maru alal qa'id. Laisa minna man la yarham saghirana wala yuqir kabirana. Itu kan semuanya disiplin. Jelas semua? Ya. Jadi saya membaca buku itu, Good to Great, karangan Jim Collins. Salah satu di antaranya bagaimana supaya dari good menjadi great, disiplin. Disiplin ada 3, personal, pribadi yang disiplin, dimulai dari cara berpikir yang disiplin, dan bertindak yang disiplin. Akan membentuk pribadi disiplin. Ternyata 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan itu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Itu disiplin. Itu kan bagaimana kamu mengefektifkan waktu, bagaimana kamu memproduktifkan waktu. Jangan ada waktu jeda yang kosong. Bahkan selesai kamu mengerjakan satu pekerjaan, jangan jeda, jangan istirahat, jangan ada delay. Langsung saat itu juga kerjakan pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Itu disiplin. Itu harus kerja. Jelas semua? Ya. Jadi ajaran Islam itu pada akhirnya semakin modern, semakin dibuktikan. Orang dulu membaca hadis, membaca Quran, tidak tahu ini teori apa. Lakukan aja. Tapi ternyata dalam perkembangannya ada teori-teori baru. Teori good to great, teori disiplin, teori kepemimpinan, teori etos kerja, dan lain sebagainya. Yang ternyata semua itu jauh-jauh 14 abad yang lalu sudah ada di dalam ajaran kita, dan kita secara tidak langsung sudah melakukannya tiap hari. Jelas semuanya? Ya. Ini saja anak-anakku, ya. Good to great. Jangan sekedar good. Good itu belum, apalagi bad. Nah, bad udah nggak kita omongin nih, udah tinggalin. Kita itu udah levelnya bukan lagi bad. Kita ini levelnya dari good, great. Antara itu. Kalau nggak great ya good minimal. Kalau bisa dari good to great. Jangan di bawahnya good, no. Good to great. Ya. Mudah-mudahan kalian menjadi the great person, the next, in the future. Ya, jadi ada great companies, perusahaan hebat, great institution, lembaga yang hebat, bahkan great leader, pemimpin yang hebat, great personal, individu, sosok yang hebat, great. Dan untuk menjadi great, cukup kamu sungguh-sungguh, tenanan, menjalani ajaran Islam dengan benar dan baik, cukup untuk menjadi pribadi yang hebat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.